Halo teman-teman pejuang BUMN 2022, kembali lagi nih kita di YouTube channel aku. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas core value BUMN yang menjadi salah satu jenis tes BUMN tahun 2022. Aku akan menyajikan dua tipe soal ya. Yang pertama itu terkait soal teori akhlak ya. Kemudian yang kedua itu terkait soal dari penerapan akhlak itu sendiri teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ada baiknya nih teman-teman, kita review dulu nih isi dari core value akhlak beserta kata-kata kuncinya, teman-teman. Nah, untuk akhlak itu sendiri ya, ini merupakan isi atau poin pertama ya dari SE7 garis miring MBU garis miring 07 garis miring 2022 tentang nilai-nilai utama atau core value sumber daya manusia badan usaha milik negara. Nah, untuk akhlak itu sendiri teman-teman, A-nya itu adalah amanah, K-nya itu adalah kompeten, H-nya itu adalah harmonis, L-nya itu adalah loyal, A selanjutnya yaitu adaptif, dan K yaitu kolaboratif teman-teman. Nah, di poin 2 dari SE tersebut dinyatakan bahwa setiap badan usaha milik negara wajib menerapkan nilai-nilai utama atau core values. Oke, kemudian di poin yang ketiga dari isinya itu dinyatakan bahwa nilai-nilai utama ini diimplementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan. Oke. Nah, di poin yang keempat itu di situ nyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan dan turut mengimplementasikan isi surat edaran tersebut, teman-teman. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan nih, siapa sih yang mengawasi pelaksanaan ya? Pelaksanaan dari surat edaran SE7 garis miring MBU garis miring 07 garis miring 2022? Ya, mereka adalah anggota dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Pengawas BUMN. Oke teman-teman. Nah selanjutnya kita akan kupas tuntas nih ya. Dari core value ini ya, dari core value akhlak. Kita lihat sama-sama teman-teman. Akhlak ya, A huruf pertamanya yaitu adalah amanah. Definisinya itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan teman-teman ya. Oke, untuk panduan perilakunya sendiri ini ada 3 poin. Yang pertama, memenuhi janji dan komitmen. Ini yang aku merahin ini merupakan poin-poin pentingnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan juga etika. Nah, apa sih kata kunci dari amanah ini? Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Kata kuncinya yang pertama itu ada integritas, kemudian tulus, konsisten, dan terpercaya ya. Jadi contohnya teman-teman, ketika kita diberikan tugas, sekalipun itu misalkan dalam acara besar ya, kita diberikan tanggung jawab yang besar juga. Nah, di situ kita mampu menyelesaikannya dengan baik dan juga tepat waktu ya. Itu merupakan salah satu contoh perilaku amanah. Oke? Selanjutnya nih, kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu kompeten. Ya, kompeten itu artinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas teman-teman. Ya, adapun panduan perilakunya, yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke, 2, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kuncinya apa sih Kak? Kita lihat. Ya, ini adalah kata kuncinya teman-teman. Ahli, kinerja terbaik, kemudian pengembangan diri. Ya, jadi kompeten ini erat kaitannya teman-teman dengan keahlian.
dengan gimana sih kinerja kita itu harus kita tunjukkan yang terbaik gitu. Nah, tapi selain kita memiliki keahlian ataupun keunggulan di suatu bidang tertentu, teman-teman, di panduan perilaku dari akhlak ini sendiri ya, khususnya untuk yang kompeten, itu kita disarankan untuk bisa membantu orang lain. Ya, membantu orang lain dalam belajar. Jadi ilmu yang kita miliki itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membuat orang lain ya, khususnya di bidang yang sama dengan kita itu bisa sama seperti kita, bisa memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Gitu teman-teman. Oke? Sekarang kita masuk ke huruf yang ketiga, yaitu harmonis. Definisi dari harmonis itu sendiri adalah saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Nah, panduan perilakunya ada 3 juga teman-teman. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Kata kuncinya ya ini, peduli, kemudian yang kedua keberagaman ya. Jadi misalkan ada pegawai baru teman-teman, tapi misalkan dia berasal dari daerah timur, nah sedangkan kita dari Indonesia bagian barat ya. Apapun latar belakangnya, sekalipun misalkan kita ada perbedaan dari kulit maupun agama, teman-teman kita harus tetap menghargai mereka gitu. Nah, itu sesuai dengan panduan perilaku yang pertama teman-teman ya. Nah kemudian definisi suka menolong orang lain. Contohnya ketika teman kita sedang mengalami cedera tangan ya, kemudian dia disuruh pimpinan untuk menyelesaikan tugas ataupun laporan misalkan dengan cepat. Tapi karena kita tahu dia saat itu sedang mengalami cedera tangan, maka kita inisiatif nih teman-teman untuk menolong teman kita tersebut gitu ya. Nah, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi kalau kita bisa saling peduli dengan teman, kemudian menghargai perbedaan ya, itu sebenarnya sudah menggambarkan ya, ataupun kita sudah membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke teman-teman. Nah, tadi 3 huruf pertama sudah kita pelajari ya. Kemudian kita masuk ke huruf yang keempat. Yap, loyal. Definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Panduan perilakunya yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan juga negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika teman-teman. Nah, kata kuncinya yaitu komitmen, kemudian rela berkorban, kemudian kontribusi ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang kelima yaitu adaptif ya. Definisinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya yang pertama itu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Oke. Adapun kata kuncinya, teman-teman, yang pertama itu penyesuaian diri, kemudian inovatif dan juga antusias ya. Contohnya nih ketika kantor mengalami suatu masalah ya, kita tidak menjadi seseorang yang masa bodoh, tapi kita bertindak proaktif ya. Kita memikirkan nih kira-kira solusi yang terbaik itu seperti apa ya gitu. Nah, kemudian kita bisa memberikan solusi ataupun saran masukan kepada pimpinan kita gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua teman-teman, misalkan kemarin kan kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, bahkan sampai sekarang sekalipun kasusnya sudah menurun drastis ya. Mungkin awalnya kita mengalami yang namanya seperti kaget gitu teman-teman ya, karena kita dirumahkan dan kebanyakan dari kita tuh bekerja secara online ataupun daring ya. Tapi dengan kondisi seperti itu kita bukannya melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab kita ya. Kita tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sekalipun itu online ya, karena kita harus mampu untuk menyesuaikan diri teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi ke huruf yang terakhir
ya, huruf yang ke-6 teman-teman. Yaitu kolaborasi. Definisinya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Nah, panduan perilakunya yang pertama itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, ini dia kata kuncinya, yaitu kerjasama dan juga sinergi, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui nih ya, 6 core value dari BUMN ya. Nah, ini adalah rangkumannya, teman-teman ya. Ini definisi ya. Oke, ini ada 6 core value, kemudian definisinya, dan ini juga ada panduan perilaku akhlak ya. Secara total, setiap perilaku ya ataupun setiap nilai itu ada 3 poin teman-teman ya. Jadi 6 dikali 3. Jadi total panduan perilaku akhlak itu ada 18. Oke. Nah, ini dia adalah kata kunci dari akhlak itu sendiri. Mungkin buat teman-teman yang ingin screenshot, aku persilahkan ya. Oke teman-teman, kita sudah membahas ya isi dari SE7 garis miring MBU garis miring 07 garis miring 2022 tentang nilai-nilai utama sumber daya manusia badan usaha milik negara. Nah, itu secara teorinya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di videoku berikutnya kita akan membahas latihan soalnya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan setia di YouTube channel ini. Salam sukses!